kita ada di Batik Barokah bersama Ibu Haja Rofika, sang ownernya. Dadah. Yuk, terima kasih. Sama-sama. Ibu. Maaf, Bu. Apa? Oh. Enak kok sapa kok nanti. 2, 3. Iya Bu, cantik yang 2 warna itu Bu. Dulu pernah itu kita 2 warna. Ngobrol sendiri. Sendiri wah bener. Kok bener? Bentos kelunan, saya capok dada. Nah, dada sayonara Ibu. Bamel. Bu, malemiloh Bu. Bu. Yang kok bangko. Heboh Bu. Heboh di mana itu Ibu? Coba baju tadi. Coba baju Untuk tadi. video, pakai kerap video. Iya, sama-sama Ibu. Oh, tekan loh. Tidak ada lagi keraton yang utuh selain Sumenep. Cuman sayangnya Sumenep ini tidak aktif seperti Solo atau Jogja itu. Keraton ini, Ibu, ini merupakan keraton yang ke-15. Peninggalan dari dinasti Bindoro Saud, Ibu. Dinasti yang terakhir yang saya jelaskan dari lukisan ini, Ibu, ini lukisan saya 40 bahasa dan bisa komunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Dalam hidupnya beliau selalu haus dengan ilmu itu. Beliau mayoritas keturunan beliau itu hafiz Quran karena ini kesultanan, tapi harus memperkuat keislaman. Beliau lahir 1779, 32 tahun beliau sudah memimpin Sumenep. Usia 7 tahun beliau sudah hatam Al-Quran sekaligus hafal Quran. Beliau izin, tapi beliau ini masyhur, maksudnya beliau itu terkenal di luar, tidak terkenal, sulit terkenal di Sumenep karena dari Italia. Keraton Sumenep ini untuk karena Belanda enggak. Sumenep keratonnya pernah juga digempur, untuk dihancurkan pernah, tapi tidak sampai terjadi. Dibakar pernah, tapi tidak sampai terbakar habis. Beliau punya keturunan 33 itu. Istrinya 4 tapi. Kalau Pak Kajari kan 1. Sumenep pernah menjadi sebuah negara di zaman Sultan Pakunatan yang lalu. Pada tahun 1830 Sumenep menjadi sebuah negara yang punya otoritas sendiri, bahkan Sumenep punya uang sendiri. Cuman kami nggak punya koleksi uangnya karena koleksi uangnya banyak di luar, di pasar Eropa banyak. Di Museum DI ada itu. Museum uang. Nah, setelah dari Panembahan turun ke Pangeran, Ibu, ini sudah dalam tekanan. Seandainya prasasti tapal batas sumber kekayaan Sumenep tidak diserahkan terhadap presiden yang sudah off, mungkin Sumenep menjadi Jogja saat ini, menjadi negara istimewa, daerah istimewa. Assalamualaikum. Ini memang dibikin kecil, Ibu. Kenapa dibikin kecil? Ketika sudah dianggap mampu diajari etika, tata krama dan keilmuan, biasanya keturunan raja itu dimundurkan, Ibu, agar memiliki wawasan yang cukup luas dan memiliki etika, tata krama
itu dari dulu merupakan simbol identitas dari wilayah tersebut. Cuma izin ini bukan aslinya. Assalamualaikum. Memang lukis-lukisan ya ini. Ciri khasnya Sumenep ini gini Bu, pasti ukirannya itu berwarna-warni. Iya. Itu yang membedakan. Biasanya ada warna dasarnya itu warna kuning emas, merah dan hijau. Iya. Sebenarnya biru bukan hijau, bukan karena Sumenep. Iya, Sumenep nggak ada warna hijau, Tapi adanya di dalamnya kalau di kosi-kosi hijau ya. biru. Biru bu, ya, biru bu. Ketika Kertanegara runtuh, Singosari runtuh, Raden Wijaya ke Madura Timur minta perlindungan Arya Wiraraja. Beliau naik kuda ngasuh lalu menginap, maka dinamakanlah Songenep menurut Raden Wijaya. Tapi kalau mengacu pada prasasti Mula Malurung, Sunghenep, bahasa Kawinya Sung adalah cekungan, Nep tenang, jadi lembah yang tenang atau cekungan air yang tenang. Oh iya. Dari izin Ibu, dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur tidak ada nama akhiran dari daerah itu yang mingkem, hanya Sumenep. Iya. Sampah, bakalan, landasan. Kayaknya ini sama dengan orang sekarang, orang tua itu banyak ngarah terhadap anak. Assalamualaikum. Tapi ini memang emangnya kuning ini ya. Biasanya memang kuning emas itu yang melambangkan kejayaan Bu. Hitam itu di bawah hijau atau biru itu melambangkan sama pamannya. Kamu kalau bisa ya nggak mau, karena beliau sangat sayang sama suaminya, sama kayak ibu kayaknya. Tapi memang orang dulu. Oh, jam berapa? Selalu bisa. Kenapa bisa? Karena beliau selalu mendekatkan diri terhadap yang maha Iya betul. dan ini rajanya memang tinggi dan ini Iya. aslinya. Asli ya, tinggi ya. Ini kayaknya adanya rajanya besar tinggi ya. Orang dulu agak tinggi Bu. Kalau ukuran kayak saya sudah turunan Bu. Kalau kita udah nggak ini lagi. Assalamualaikum. Kita mau naik ke lantai 2 di keraton. Waalaikumsalam. Kita mau naik ke lantai 2 di keraton. Ini hanya untuk tamu VIP yang hadir di Keraton Sumenep. Untuk pengunjung lainnya hanya sampai di depan. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk bisa naik ke lantai 2. Terima kasih Pak, izinnya Pak. Aduh, thank you pak. Alhamdulillah sudah sampai di lantai 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tempat apa Pak? Tempat pingitan Tempat penyimpanan hanya untuk putri. ya, untuk yang mau pasangan itu mau pengantaian itu jadi bisa nih. Jadi dibikin di sini dulu, nanti baru ketemu. Boleh masuk Pak. Enak ya. Assalamualaikum. Manusia. Jadi kalau kita mampu menutup semuanya, yang ada hanya kehendak yang Maha Kuasa. Dan kita harus lepas. Kalau ibu pengen berdoa di beberapa tangga saja, tapi izin jangan di foto atau di video. Ya. Oh. Taman Sari ini taman yang asre. Orang Jawa mengartikan sari. Di Surabaya sate Madura. Ya karena banyak di Sate Madura. Cocok sih. Jabat. Mana Kojo? Ada Sate Madura. Izin ibu ya.
Ini merupakan Taman Sari, tempat bercanda tawanya permaisuri dan putri-putri keraton. Ketika sudah beraktivitas capek, lelah, beliau kadang ingin santai dulu di kursi yang disediakan itu. Untuk melepas lelah. Mitos yang berkembang di kalangan masyarakat sampai saat ini, pintu 1 diyakini dapat membuat awet muda, dipermudah mendapatkan jodoh dan keturunan. Pintu kedua diyakini dapat meningkatkan karir kepangkatan. Ketiga, iman dan ketakwaan. Mungkin mau cuci tangan, mungkin mau cuci muka. Ada kepangkatan ini ya. Bapak. Ayo Pak Kaur. Asisten dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tapi beda pintu-pintunya beda. Oh, beda pintu. Jadi kalau pintu ini cuci tangan. Oh, itu di sini ya. Awet muda aja ya. Kita Awet muda, sehat. sehat, muka berseri-seri. Lebih banyak mintanya ke Iyalah, anak aja. Sekarang ditambah tadi. In Sumeneb Village, this is the only one village that still exists in East Java. Although Majapahit is a big kingdom, but there's no village that. Assalamualaikum. Ini lemarinya tinggi sekali, Pak. Peralatan untuk upacara adat tradisional. Orang dulu kan nginang. Jadi orang dulu nginang, ini pakinangannya Ibu. Tempat pinang, daun sirinya, kecongan untuk membuang luda. Kalau ini baju adat pengantin lilin yang digunakan di pernikahan hari ketiga. Jadi dulu ada 3 hari 3 malam. Jadi izin ketika Ibu ada di Jogja diundang untuk ke Sumeneb kan dulu ada HES Bu. Dulu kan nggak ada HES pakai kereta kencana. Kalau diperkirakan 2 hari 3 hari nyampe sini. Tapi kalau ada halangan roda masuk di Lampaka kan harus naik. Telat bisa datang di hari kedua. Kalau ini tempat pendupa dan minyak lampu kelapa zaman dulu, penerangan zaman dulu. Bahkan minyak lampu kelapa ini sering digunakan ketika izin suami, contoh suami melakukan perjalanan jauh, minyak lampu kelapa dinyalakan dan dijaga. Kalau hidupnya stabil menandakan suami sampai dengan selamat di tujuan. Kalau mati, mohon maaf, berarti minyaknya yang habis Bu. Pikir aneh-aneh Bu ya. Iya betul. Temar kampung, Pak. Temar kampung. Kan kalau selamatan kan
Iya, betul. Jalan kan bisa minyak. Iya. Kalau ini peralatan untuk upacara. Jalan itu ya. Boleh masuk ya? Ini boleh Bu, ini karena museum umum kalau ini. Bu. Oh, untuk umumnya. Dan ini perhiasan-perhiasan yang digunakan zaman kerajaan dulu. Besar gelang ya. Pinggulnya, gelang kakinya yang diyakini dapat memperkuat otot-otot kaki melangsingkan pinggul. Oh, itu bisa dianukan ya. Nah, ini Ibu pakaian adat pengantin leke. Ini diperkenalkan oleh Sultan Abdurrahman ketika Sultan mempersunting putri Raja Bone. Raja Bone Raja Bone. berarti dari Sulawesi Ya, dari Sulawesi. Makanya izin ini kan sudah Sulawesi. Iya. Oh iya. Berarti masih sekarang di Sumeneb masih dipakai. Kalau kayak gini sudah ini peralatan untuk berhias, cerminnya, tempat turun, tempat bedaknya juga ada Ibu. Ini tempat wastafelnya. Kalau lemari yang tinggi untuk menyimpan pusaka tombak, tingginya 5 meter. Wih, tinggi banget nih. Wah, Kalau ini toilet, bagus cermin ini. toilet Eropa sudah Ibu. Udah ini gini ya. Modern sudah, tapi usianya lebih tua daripada saya dan Ibu. Betul. Kalau ini peralatan untuk digunakan untuk menyimpan bumbu masak. Kalau di Sumeneb, Madura digunakan untuk menyimpan bahan-bahan jamu. Jadi ini berupa laci dan kotak-kotak kecil. Kalau dari sini ke rumah penyepen, tadi kan dari keraton dulu sini, dari sini. Biasanya kalau dari sini musim pertama garasi kereta baru ke sini. Sini. Tapi Sultan Abdurrahman yang dikaruniai keistimewaan sejak berusia di dalam kandungan sudah mampu mengeluarkan suara. Ceritanya dulu Ibu, di waktu ibunya Bindara Saud ini hamil 7 bulan, ibunya mendirikan sholat tahajud tengah malam. Suaminya Kiai Abdullah menyebarkan agama Islam dengan metode menyembuhkan orang-orang yang kena landa penyakit di daerah sana. Pulang ke rumahnya mengucapkan Assalamualaikum selama 3 kali, tidak ada yang menjawab karena istrinya masih sholat, bayi yang di dalam kandungan yang jawab. Singkat cerita ya, karena kayaknya ibu sudah capek. Lahir, 2 bulan kemudian lahir, maka diberikan nama Muhammad Saud karena bisa suara. Nyaut. Iya, bisa nyaut. Cuman ya. memang luar biasa Ibu. Sejak kecil mampu mengalahkan cahaya rembulan. Di situ Kiai Fakih mengatakan inilah ciri-ciri tanda seorang wali yang akan ramalan tersebut tepat. Beliau dinikahi oleh ratu, dijadikan pemimpin dengan gelar temenggung. Kita lihat ada ajan ya. Ini tempat tidur Bindara Saud. Oh, nggak ada kasurnya tapi ya. Kasurnya sudah pakai kapuk, sudah hancur. Udah pakai kamu ya. Sandal-sandal yang karena dari dulu memang untuk memperlancar SPJ dan SPPD. Tangga ini cuma dilepas. Oh iya. Karena waktu ada tangganya banyak orang penasaran mau naik. Nah, iya. Ternyata banyak yang tidak mampu sakit. Ini bajunya, sarung dan sejadah yang terbuat dari kulit. Kalau nggak mampu sakit ya. Ya, Nggak mampu ini sakit. Bu, kadang Gimana kan tuh? orang itu Bom. Ini meriam kalau di Jakarta meriam beringat. Iya. Ya. Alhamdulillah sudah selesai wisata budaya. Sini, Bu.